Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta di channel saya tentunya ya. Kali ini kita akan membahas pertanyaan terkait dengan apakah NPWP pribadi harus bayar pajak tiap bulan ya setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan menjawab permasalahan Anda mungkin yang barusan punya NPWP pribadi, bagaimana apa harus dibayar tiap bulannya. Dan kebetulan kita akan menjawab juga pertanyaan dari saudara atau saudari Kak, saya panggil Kak aja gitu ya, Kak Alia ya, Kak Alia Sabina ya. Dia sempat komen di YouTube saya di konten yang lain ya terkait dengan penghasilan di bawah 5 juta per bulan harus bayar pajak. Nah, tanya itu konten kami yang lain dan teman-teman boleh lihat ya, boleh tanya, boleh lihat videonya kalau memang mau, silakan cari di konten yang sudah sempat kami publish ya. Nah, so ini saya jawab pertanyaan dari Kak Alia dulu ya. Kakaknya menanyakan, Pak, saya mau nanyakan, tadi saya baru daftar NPWP. Nah, saya memilih pendapatannya itu 4,5 juta sampai dengan 9.999.999 ya, batasnya pokoknya 10 juta gitu ya. Nah, itu bagaimana ya Pak? Saya takut harus bayar pajak yang tinggi. Bahkan saya belum mempunyai pekerjaan, namun saya buat NPWP untuk melamar pekerjaan. Mohon dijawab ya Pak, terima kasih. Yes, ini mungkin teman-teman juga ngalami masalah yang sama ya. Kalian sekarang diharuskan untuk membuat NPWP dari perusahaan ya, perusahaan kalian mau melamar ke perusahaan, Anda diminta untuk membuat NPWP, lalu Anda bingung gitu karena Anda belum mendapatkan pekerjaan, mungkin karena Anda diwajibkan menyertakan kopi NPWP-nya, Anda mendaftar dulu padahal Anda belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini satu hal yang mungkin juga dikhawatirkan buat teman-teman yang barusan membuat NPWP. Nah, so guys, mungkin saya kasih gambaran dulu bahwa memang buat teman-teman yang pengen buat NPWP ya, jadi NPWP ini bukan merupakan satu keharusan ya, saya boleh kasih kalian gambaran ya, bukan merupakan satu keharusan kalau memang Anda masih ya dituntut ya. Satu, Anda tidak perlu membeli harta yang memerlukan NPWP. Misalnya Anda nggak perlu membelikan mobil, Anda nggak perlu membelikan rumah, ya Anda mungkin nggak perlu membuat tabungan. Kalau membuat tabungan pun masih bisa ya, nggak pakai NPWP ya, selama memang masih tabungannya nggak besar ya. Itu masih ya, Anda tidak perlu membuat NPWP dulu. Kalau memang Anda belum perlu untuk membeli rumah atau membeli membeli ini ya, membeli barang-barang yang memerlukan NPWP ya. Kedua, kalau seandainya Anda memiliki penghasilan masih di bawah PTKP ya, jadi Anda memiliki penghasilan masih di bawah 4,5 juta, itu juga tidak harus diwajibkan memiliki NPWP. Kenapa alasannya? Karena ternyata ketika Anda memiliki penghasilan di bawah 4,5 juta sebulan ya, 4,5 juta sebulan, itu Anda tidak perlu membayar pajak. Ya, kenapa kok nggak perlu membayar pajak? Karena ternyata guys, pemerintah kita memiliki batas minimal. Ya, teman-teman memiliki batas minimal pajak atau penghasilan yang dikenai pajak itu adalah penghasilan yang setahunnya adalah di atas 54 juta. Ya, ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak ya, sebesar 54 juta untuk satu orang pribadi. Ya, berarti kalau 54 juta kita bagi 12, ketemunya adalah 4,5 juta per bulan, dan itu tidak perlu Anda bayar. Ya, nggak perlu Anda bayar. Kalau seandainya Anda memang punya penghasilan di bawah 4,5 juta, Anda tidak perlu membayar pajak, dan berarti belum tentu Anda diwajibkan untuk memiliki NPWP. Ya, dan yang ketiga adalah orang yang memang belum punya penghasilan itu juga tidak perlu membuat NPWP. Semisal ya, Anda sebagai anak yang memang masih sekolah, misalnya nih Anda sudah berusia 21 tahun tapi Anda ngambil S2 misalnya ya, atau Anda misalnya bersekolah tambahan gitu ya, Anda masih belum memiliki penghasilan, maka Anda juga tidak perlu memiliki NPWP misalnya. Atau Anda misalnya sebagai orang yang lulus SMK, misalnya Anda sebagai teman-teman yang berusaha habis lulus SMA atau SMK gitu ya, lalu Anda memang belum punya penghasilan, Anda cuma bantu orang tua Anda saja, maka Anda juga tidak perlu memiliki NPWP. Yang perlu memiliki NPWP adalah orang tua Anda ya, kalau misalnya buka warung, buka depot atau apapun, yang perlu memiliki NPWP adalah orang tua Anda ya. Jadi itu konsepnya, berpikirnya itu dulu
Ya. Nah, tapi NPWP ini juga bisa Anda dapatkan kalau memang Anda mau. Ya. Jadi misalnya Anda tadi dapat di klausul tadi ya, Anda belum bekerja lah, Anda belum memiliki penghasilan lah, Anda istilahnya memang belum memiliki penghasilan di atas PTKP lah, Anda masih bisa memiliki NPWP. Jadi boleh memiliki NPWP seperti kasusnya tadi dari Kak Alia. Ya, dia memiliki NPWP terlebih dulu meskipun dia belum memiliki penghasilan. Ya, nah ketika Anda sudah memilih untuk memiliki NPWP, maka otomatis Anda sudah terdaftar menjadi subjek pajak. Oke, jadi Anda merupakan subjek pajak. Nah, tapi perlu dinotis bahwa subjek pajaknya adalah Anda, tapi juga ada namanya objek pajak. Objek pajaknya adalah penghasilan Anda. Ya, jadi ketika Anda sebagai subjek pajak, Anda memang memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak yang memang diwajibkan dibayar. Alias Anda punya objek pajak yang dilaporkan. Ya, tapi kalau seandainya memang Anda belum punya penghasilan, ya Anda tidak perlu takut, Anda nggak perlu bingung harus bayar pajak banyak Pak, saya takut Pak bayar pajak banyak. Nggak perlu guys. Jadi NPWP itu bukan kartu yang menyeramkan ya, bukan kartu, mohon maaf, bukan kartu kematian, bukan ya. Jadi kalau ada orang yang begitu pegang NPWP takut sekali, waduh saya bakal dapat apa ini gitu ya, enggak juga gitu guys ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya, kalau memang Anda memang belum punya penghasilan seperti Kak Ale tadi, ya sudah, Anda daftar NPWP good, itu salah satu hal yang baik sebagai Anda yang memang pengen bekerja dengan lebih baik, pengen dapat penghasilan baik, dan itu ibaratnya kan doa ya guys. Jadi kalau misalnya Anda belum punya penghasilan tapi Anda sudah daftar NPWP, bagi saya itu Anda berdoa gitu ya. Anda berdoa kenapa? Anda berdoa supaya bisa mendapatkan penghasilan yang di atas PTKP, oke? Ya, amin gitu ya. Nah, saya doakan juga buat teman-teman yang belum punya penghasilan, semoga Anda bisa mendapatkan penghasilan di PTKP. Ya, minimal Anda bisa mendapatkan PTKP di 4,5 juta ya. Meskipun kondisi belum baik ya, memang kalau misalnya Anda dapat penghasilan di bawah PTKP pun ya sudah enggak apa-apa. Kerja dulu. Nanti sewaktu-waktu pasti ada penghasilan, dapat penghasilan dari PTKP. Untuk yang baik ya. Nah, kalau seandainya memang Anda sudah memiliki NPWP dan Anda tidak mendapatkan penghasilan, ya sudah, biarkan saja. Nah, cuma yang perlu Anda notice bahwa NPWP, ketika Anda punya NPWP, Anda punya kewajiban melaporkan dan menyetorkan. Nah, ini yang perlu Anda ketahui dan akan saya sampaikan kepada Anda. Nah, kalau Anda memiliki kewajiban melaporkan, itu ada kewajiban untuk melaporkan tiap bulan dan tiap tahun. Begitu juga untuk membayar, juga ada kewajiban untuk membayar tiap bulan dan tiap tahun. Nah, saya bahas dulu dari yang membayar ya. Kalau Anda memiliki kewajiban membayar, itu terkait dengan beberapa penghasilan yang Anda miliki. Kalau Anda memiliki penghasilan di bawah PTKP, otomatis Anda tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Ya, ingat batas penghasilan PTKP Anda adalah 4,5 juta per bulan. Anda tidak perlu bayar pajak. Ya, kalau di bawah 4,5 juta per bulan. Ya, kalau di atas 4,5 juta per bulan, Anda baru boleh bayar pajak. Ya, diwajibkan karena diwajibkan bayar pajak. Ya, nah. Oke, jelas ya, kalau Anda misalnya dari pembayaran, penghasilan belum cukup, nggak perlu. Nah, tapi pelaporan. Nah, kalau pelaporan guys, ini perlu Anda notice bahwa kalau pelaporan, setiap bulan dan setiap tahun ada laporan yang harus Anda laporkan. Ya, kalau dulu, meskipun Anda tidak memiliki penghasilan, Anda wajib tetap melaporkan pajak Anda. Meskipun tulisannya nihil, kalau dulu. Tapi kalau sekarang guys, tiap bulannya kalau Anda tidak memiliki penghasilan, maka Anda tidak wajib melaporkan pajak Anda. Oke, enak toh? Jadi Anda punya NPWP nggak perlu takut, karena tiap bulan pun Anda tidak wajib melaporkan pajak Anda. Ini yang perlu Anda notice benar-benar, bahwa ketika Anda tidak perlu melaporkan tiap tahun, Anda tidak perlu melaporkan tiap bulan, tapi Anda tetap diwajibkan untuk melaporkan tiap tahun. Ya, jadi jangan kaget. Anda tetap harus diwajibkan lapor tiap tahun. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi, Pak, saya sekarang belum punya penghasilan. Good, enggak apa-apa. Berusaha berdoa terus, yang ulet, cari kerja terus sampai Anda bisa mendapatkan penghasilan yang dari PTKP ya, berusaha. Kalau belum, ya nggak apa-apa, tidak ada masalah juga. Anda tinggal melaporkan pajak Anda saja setiap tahunnya. Jadi tiap bulannya tidak perlu melaporkan. Nah, pertanyaannya, Pak, kapan Pak batas saya melaporkan pajak saya tiap tahunnya? Nah, ini pertanyaannya menarik. Buat teman-teman yang mau melaporkan pajak teman-teman, setiap tahunnya Anda boleh melaporkan di tahun berikutnya. Misalnya gini, contoh tahun 2021 misalnya ya.
Tahun 2021 Anda mau melaporkan penghasilan Anda setahun 2021, dilaporkan maksimal kapan? Maksimal adalah di bulan Maret tahun 2022. Jadi 3 bulan plus daripada tanggal terakhir tahunnya. Jadi kalau tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, maka lapornya maksimal adalah tanggal 31 Maret 2022. Dan Anda tinggal laporkan. Terus form apa yang Anda pakai? Nah, ini pertanyaannya, karena ternyata di pajak ada beberapa form. Saya hari ini nggak akan menjelaskan terlalu detail soal formnya, tapi saya akan kasih gambaran aja supaya teman-teman tahu. Ya, ada 3 macam form yang akan Anda pakai. Yang pertama adalah form 1770, form 1770 SS, dan form 1770S. Ya, kalau 1770S dan 1770SS ini biasanya dipakai oleh karyawan. Ya, Anda bekerja dalam perusahaan, ya, dan pakai form ini. Tapi kalau Anda memang tidak bekerja dalam perusahaan, Anda boleh pakai form yang 1770, ya. Anda masukkan aja form 1770, pekerjaannya sebagai apa? Sebagai karyawan gitu ya, atau sebagai pencari kerja, tapi nggak ada sih ya, mungkin sebagai karyawan atau sebagai lain-lain. Anda boleh tanya di AR ya, Anda boleh ke kantor pajak, Anda boleh tanya kepada AR atau kepada petugas pajak di kantor pajak. Anda tanya aja, saya belum bekerja Pak, saya mau laporkan ya. Anda pakai form 1770 saja ya. Lalu Anda laporkan kepada kantor pajak ya. Anda tulis nomor NPWP, nama, alamat, dan kawan-kawan gitu ya, pekerjaan apa. Dan terakhir guys, semua penghasilannya Anda kosongin aja. Kenapa? Karena Anda belum berpenghasilan. Ya, Anda tinggal kasih kosongin aja semuanya ya. Lalu Anda tinggal kasih tulisan nihil, tanda tangan, sudah disubmit ke kantor pajak. Dan itu nantinya dilakukan via e-filing ya, secara elektronik. Jadi Anda kalau bingung, Anda bisa tanya ke kantor pajak, ataupun Anda boleh searching juga di video-video saya yang lain. Saya pernah membuat video soal bagaimana melaporkan pajak Anda lewat e-filing ya. Kurang lebih seperti itu guys. Semoga teman-teman tidak bingung, dan semoga teman-teman jadi setelah mendengarkan video ini jadi tidak takut terhadap pajak gitu ya. Karena pajak bukan hal yang mengerikan kok guys ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga cukup jelas. Kalau yang nggak jelas teman-teman boleh komen di bawah ya. Teman-teman boleh komen di kolom komen ya. Lalu kalau memang Anda misalnya mau bertanya, akan saya jawab secara reply komen, atau saya akan buatkan video seperti ini ya. Ataupun kalau memang Anda pengen respon cepat, Anda boleh follow saya di Instagram ya, nanti akan saya jawab. Anda boleh DM ya, nanti akan saya jawab pertanyaan Anda melalui respon chat DM di Instagram ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa bermanfaat, silakan di subscribe dulu supaya bisa dapat notifikasi dengan kami ya terkait video-video yang kami buat. Boleh di share dan di like ya, supaya juga bisa membantu channel ini berkembang dan membantu teman Anda juga berkembang tentunya, karena lebih paham soal perpajakan. Oke guys, sekali lagi terakhir buat teman-teman, semoga teman-teman di momen seperti ini ya tetap semangat guys ya. Saya yakin dan percaya momen ini memang bukan momen yang gampang buat semuanya, tapi saya yakin dan percaya teman-teman pasti bisa. Dan selalu semangat itu paling penting ya, selalu sehat ya, selalu diberkatin ya. Tapi lakukan dulu hal yang baik ya, baru diberkatin ya. Lakukan sesuatu yang baik baru bisa diberkatin. Yang terakhir, semoga juga selalu happy ya, karena happy adalah dasar daripada kesehatan kita dan berkat yang Anda dapatkan ya. Thank you guys, dan salam sehat buat teman-teman semua. Bye bye.